Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita amnesia berusaha keluar dari dalam peti mati. Wanita itu menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres menimpa dirinya. Namun saat dia menghubungi 911, secara tidak sengaja dia memutuskan kabel telepon saat berbicara dengan operator. Di kamar mayat itu, seorang petugas rumah duka muncul dan tiba-tiba dia ditusuk oleh pria misterius bertopeng tengkorak krum dengan dilengkapi kamera di bahunya. Untungnya gadis itu bisa kabur setelah berhasil melukai matanya. Di sepanjang film gadis ini tidak disebutkan namanya dan kita sebut saja dia Putri. Putri melarikan diri ke jalan raya dan kebetulan bertemu pengendara mobil yang memberikan tumpangan kepadanya bernama Tucker. Karena Putri amnesia, Tucker memutuskan membawa Putri ke rumahnya untuk segera mendapatkan pertolongan. Please, Lady, help. Sorry. Setelah sampai di rumah, Tucker langsung memberi perawatan kepada Putri dan memperkenalkannya kepada istrinya bernama Cindy. Putri berharap segera melaporkan hal yang dialaminya kepada polisi, tetapi Tucker mengungkapkan bahwa bensin mobilnya hampir habis dan juga telepon rumahnya terputus. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi besok pagi. Tapi beberapa saat kemudian, pria bertopeng berhasil melacak keberadaan Putri, yang memang psikopat itu sudah mengincar Putri sebagai targetnya. Pria psikopat membunuh Cindy dengan pisau andalannya. Dengan berat hati dan bersedih, Tucker terpaksa meninggalkan istrinya dan kabur melarikan diri bersama Putri. Di tempat yang sama, saudara Cindy bernama Johnny dan pacarnya tiba untuk menemui Cindy. Tetapi apesnya, pasangan ini menjadi korban mangsa baru psikopat topeng. Sementara itu, Tucker dan Putri yang melarikan diri berhenti di sebuah rumah penduduk seorang pria bernama Stephen untuk meminta bantuan. Keduanya berharap segera mendapatkan telepon untuk menghubungi polisi, tetapi Stephen tidak memilikinya dan dia hanya memiliki komputer yang bisa mengirim email ke polisi. Akhirnya Tucker dan Stephen meneliti psikopat bertopeng tersebut yang ternyata adalah seorang pembunuh berantai. Setiap tindakannya dia selalu membunuh wanita dan merekam aksinya untuk dikirimkan kepada polisi. Gile, benar-benar sakit nih psikopat. You found them, how do they know they're dead? Kemudian daripada mereka harus menunggu pagi, akhirnya malam itu juga mereka pergi ke kantor polisi. Namun setibanya di sana mereka terkejut menemukan dua orang polisi sudah dalam kondisi mengenaskan. Ternyata psikopat ini sudah menebak pergerakan mereka dan menunggu mereka di kantor polisi. Tucker dengan sigap berhasil menghalau psikopat yang tiba-tiba ingin menikam Putri. Setelah Putri berhasil melukai kaki psikopat, ketiganya segera melarikan diri dan bergegas kembali ke rumah duka. Karena memang Putri ingin mengingat apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia bisa terjebak di dalam peti mati. Di sana, tanpa diduga, ternyata psikopat topeng menjadikan rumah duka sebagai tempat persembunyiannya. Dan penyelidikan itu harus berakhir ketika Putri dikejar psikopat dan terjebak di dalam gudang, yang dimana berisi beberapa korban psikopat topeng yang dimasukkan ke dalam peti mati. Di sisi lain, Stephen terpisah dengan Putri dan Tucker kembali ke rumah sebentar untuk merenungkan kepergian istrinya tercinta. Di dalam gudang, psikopat itu sempat membunuh salah satu wanita korbannya yang membuat Putri ketakutan. Lalu kemudian psikopat itu membius Putri dan dia memasukkannya kembali ke dalam peti mati dengan dilengkapi sebuah kamera untuk memantaunya. Selang beberapa saat, Tucker kembali bersama Stephen mencoba untuk menyelamatkan Putri sebelum psikopat itu membunuhnya. Tucker berhasil menembak jatuh psikopat dan menggunakan kesempatan itu untuk segera membawa Putri kabur dari tempat tersebut. Ketiganya memutuskan untuk kabur menggunakan mobil psikopat dan Stephen yang duduk di bangku belakang menemukan sebuah ponsel milik psikopat yang memang tidak bisa digunakan karena terkunci. Tetapi Putri melihat rekaman kamera milik psikopat yang dimana ada sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa penjaga rumah duka yang sudah tewas tadi ternyata telah bersekutu dengan psikopat. Setelah melihat rekaman itu, tiba-tiba Putri membawa mobil psikopat pergi, meninggalkan Stephen dan Tucker begitu saja. Akhirnya mau tidak mau, Stephen dan Tucker kembali dan menggunakan mobil Stephen untuk mengejar pelarian Putri.
Di sisi lain, psikopat yang pulih kembali mengejar dan melacak keberadaan Putri melalui ponselnya. Tak hanya itu saja, psikopat juga mengunci Putri secara otomatis di dalam mobilnya. Sementara itu, setelah tiba di supermarket, melalui dokumen di dalam mobil, Putri mengetahui nama asli psikopat adalah Jesse Crommins. Dan di tempat yang sama, tiba-tiba Putri dikagetkan dengan kemunculan psikopat yang langsung masuk ke dalam mobilnya. Mengalami hal itu, Putri pasrah. Tetapi sepertinya psikopat sangat menikmati kepanikan Putri, sehingga memintanya sebentar masuk ke dalam toko untuk membeli sesuatu keperluan yang dibutuhkan psikopat. Sementara itu, di dalam toko ada dua orang pria pengunjung toko bernama Tommy dan Anthony, dan satu lagi pria penjaga kasir yang terlihat sangat cool. You want some of this? Oh, that's great. I think we got... Pria penjaga kasir secara tidak sengaja melihat pesan ancaman melalui ponsel yang dipegang Putri. Lantas dengan gagah berani, dia menghadapi psikopat di luar dengan membawa shotgun di tangannya. Tapi yang bikin greget bukannya segera ditembak, malahan dia bertele-tele, sehingga membuat dia seketika terbunuh oleh senjatanya sendiri yang diarahkan kepadanya oleh psikopat topeng. Melihat hal itu, dua pria pengunjung toko panik, dan salah satunya yang bernama Anthony menghubungi polisi dan segera menutup pintu belakang. Tetapi apesnya, psikopat terlebih dahulu menyadarinya. Akibatnya dia tewas mengenaskan dibunuh psikopat. Tak lama kemudian, Stephen dan Tucker tiba di toko untuk menyelamatkan Putri. Sorry about the car. It's alright, it's okay. Stephen menggunakan kesempatan untuk mengambil koper peralatan milik psikopat yang tertinggal di luar. Stephen akan merencanakan sesuatu dengan koper tersebut. Dia memiliki ide untuk mencampurkan cairan pelekat milik psikopat dengan cairan kimia berbahaya. Setelah selesai, keadaan semua menjadi panik karena psikopat tiba-tiba mematikan semua lampu supermarket. Mereka sangat waspada karena keberadaan psikopat belum bisa dipastikan. Tetapi psikopat secara mengejutkan muncul dan menyerang Stephen sehingga menyebabkan kepalanya meledak akibat disuntikan cairan inflator ban kaleng ke dalam telinganya oleh psikopat. Dalam keadaan bahaya, Tucker memutuskan untuk melawan psikopat agar Putri bersama Tommy dapat melarikan diri secepatnya. Namun karena psikopat memang kuat, Tucker berhasil dikalahkan sampai membuatnya tewas. Tommy berhasil kabur sementara Putri tidak sempat melarikan diri dan malah terjebak di dalam kotak freezer buah. Di sini psikopat mengejek Putri dengan memperlihatkan kejadian sebenarnya kepada Putri melalui rekaman kameranya yang ia berikan kepada Putri. Ternyata Putri adalah seorang wanita natskal pencandu narkoboy yang sebelumnya psikopat ambil dari jalanan. Penyebab Putri amnesia karena psikopat memukul keras kepala Putri dari belakang hingga membuatnya pingsan. Menyadari hal itu, Putri sekarang pasrah. Dia tidak takut jika psikopat akan membunuhnya. Dalam perkelahian singkat, Putri berhasil melepaskan topeng tengkorak dari wajah psikopat. Memang, psikopat selalu membawa lem di dalam kopernya untuk mengantisipasi jika topeng yang ia gunakan terlepas. Dan kali ini, dia tanpa sadar menggunakan lem yang sudah dicampur cairan kimia oleh Stephen untuk merekatkan topengnya kembali. Alhasil, seketika bahan kimia itu melelehkan wajah psikopat saat dia berusaha melepaskan topengnya. Dan saat psikopat menggeliat kesakitan, Putri memukul wajahnya dengan tongkat baseball sampai dia benar-benar tewas. Setelah semuanya berakhir, Putri menemukan brosur orang hilang di saku Tucker yang dicetak Stephen dari komputernya. Kemudian Putri bersama Tommy pergi ke Atlanta setelah Tommy mengetahui sahabatnya Anthony tewas dibunuh psikopat. Lalu polisi tiba dan menemukan brosur beserta penjelasan yang ditulis Putri di belakangnya. Film pun selesai.